Jadi setelah ada energi kan, kemudian lagi harus masuk ke jaringan Pak ya. Jaringan cerdas, hybrid energi ini Pak yang kita sebut dengan software dan hardware. Hardware-nya ada charging station. Software-nya itu adalah yang menghubungkan antara daya dengan charging station dan charging station-nya dengan kendaraannya. Sobat Transportasi Indonesia, hari ini adalah hari istimewa bagi kita karena kita datang seorang tamu yang beliau ini kalau seandainya saya ingin bicara mengenai konversi energi, bicara tentang transportasi, dan saat ini bicara tentang EV atau electric vehicle, kayaknya semua sumber, semua informasi saya bisa dapatkan dari beliau. Inilah guru saya yang menjadikan inspirator kita lebih dalam bidang EV, yaitu Bapak Dr. Insinyur Barman Tambunan, Master of Science Engineering IPU MLA 1. Ya Pak. Apa kabar Pak Barman? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik. Ini saya terima kasih banget Bapak bisa hadir di studio podcast kita Transportasi Indonesia ini Pak. Pak ingin mengenal lebih jauh dengan Bapak. Kalau berkaitan dengan Doktor Insinyur dan Master of Science Engineering, itu di bidang sains Pak ya, engineering. Kalau IPU itu apa ya Pak? Insinyur profesional utama. Profesional utama. Ya. Kalau MLA 1 itu apa tuh? Machinery Lubricant Analysis. Jadi itu adalah salah satu dari sertifikat yang saya dapatkan sebagai ahli pelumas, Pak. Jadi sebenarnya kami ada satu institusi internasional gitu, Pak, yang dikeluarkan oleh ICML yang khusus membahas mengenai dunia pelumas, Pak. Gitu. Nah, MLA ini adalah Machinery Lubricant Analysis. Gitu, Machinery Lubricant Analysis. Yang dikeluarkan oleh International Council Machinery Lubrication ICML dari Amerika Pak. Oh di Amerika. Ya. Saya melihat ini Pak, lahir di ini. Bapak Barman Tambunan, baru saya nyebut dengan Horas Pak. Horas Pak. tapi Bapak saya lihat di sini lahirnya di Berlin dan pendidikannya semua di Belanda. Gimana ceritanya? Iya Pak. Jadi saya itu betul Pak, orang tua saya kebetulan campuran Pak, Batak Sunda. Oh, jadi gitu. walaupun Tambunan tapi memang ada Sundanya Pak jadi. Yeah. Ibu saya Palembang, jadi saya nih Batak Sunda Palembang Pak. Wah, Batak Sunda Palembang ada wong kitonya. Wong kito kalau. Tapi kemudian waktu saya lahir, ayah sedang sekolah waktu itu di Berlin di Jerman. Berlin, ya. Kemudian bapak memang sedang menyambut pendidikan. Beliau adalah ahli kapal. Saya lahir waktu itu tahun 67 di Berlin. Makanya saya di sana dan kebetulan Bapak sempat bekerja jadi almarhum ya, sudah almarhum. Saya sampai kelas 2 SD Pak di sana. Sampai kelas selanjutnya di Belanda. Ya. Jadi saya kelas 2 SD, kami pulang. Kemudian saya sekolah. Kebetulan kami mendapatkan itu Pak, zaman Habibie ya. Jadi ada beasiswa dari Pak Habibie yang dimulai sejak tahun 84. Dan alhamdulillah tahun 86 itu semenjak saya lulus dari SMA, saya mendapatkan kesempatan Pak untuk belajar ke Belanda, ke Delft University of Technology. Ya. Jadi kami belajar di Belanda di jurusan teknik mesin. Saya menyelesaikan S1 dan S2, semua dengan beasiswa dari Habibie. Dan saya sempat 5 tahun Pak di sana, di Belanda. Waduh, kalau gitu wawancara kita rubah ke dalam bahasa Belanda, boleh? Holland spreken bisa Pak. Waduh, maaf saya cuma canda, saya nggak bisa Pak. Saat ini Pak Barman, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini saya ingin nanya sedikit mengenai B2TKI. Apa saja petugas dan peran fungsi B2TKI ini? Ya, jadi semenjak adanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini kami memang itu mulai 1 September 2021 ini Pak ya sebenarnya beralih dari BPPT menjadi BRIN Pak. Kemudian Balai Besar Teknologi Konversi Energi sampai saat ini masih menjadi Balai Besar Teknologi Konversi Energi dengan tugas dan fungsi yang masih sama Pak. Jadi sebenarnya tugas kami ada 2. Pertama melakukan pengkajian dan penerapan teknologi di bidang energi baru terbarukan Pak sebenarnya. Jadi khusus nih sebenarnya kita sebutnya konversi energi Pak. Konversi energi, Konversi energi ya. Dan yang kedua adalah
Jadi kalau konversi itu kita dari panas menjadi penggerak lah gitu Pak. Ya. Kita mengkonversikan Jadi sesuatu energi kan. menjadi mekanik gitu Jadi ya. ya sesuatu yang panas ada Kinetik ya. misalnya kalau contohnya panas bumi, Ya. itu kan ada energi panas kan Pak. Betul, Nah, gimana supaya bisa jadi sesuatu kan harus dikonversikan Pak ya. betul. Nah, dia menjadi Menjadi listrik energi misalnya, penggerak kemudian ya. menjadi penggerak. Nah, Ya. kita konversi. Penugasannya kebetulan fokus kami di energi baru terbarukan, gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada kami juga di bidang kelistrikan Pak. Jadi setelah ada energi kan, kemudian dia harus masuk ke jaringan Pak ya. Jadi ada listriknya kan Pak. Nah, ada sistem yang kita sebut dengan bidang kelistrikan. Ya itulah yang melakukan kemudian bagaimana itu masuk ke jaringan gitu ya. Kemudian kalau Bapak dengar mungkin ada jaringan cerdas gitu ya, atau smart grid gitu ya, misalnya Smart saat grid ini ya, ya. betul. Salah satu teknologi saat ini bagaimana kita mampu untuk menggunakan energi efisien mungkin ya, dan listrik itu bisa digunakan dengan kondisi yang saat ini beraneka ragam gitu Pak ya. Kalau saya bicara misalnya bagaimana kalau pemanfaatan EBT gitu ya, karena kita bicara listrik EBT gitu Pak ya. Itu kan ada energi baru terbarukan yang kemudian kita tahu, misalnya kalau kita menggunakan full cell atau kita menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau kita menggunakan angin, itu ada yang disebut dengan intermittennya itu Pak, iya kan? Nah, bagaimana hybrid energi ini bisa kita kemudian maksimalkan pemanfaatannya gitu ya kan? Dari base load yang kemudian itu selalu harus ada 24 jam, itu kan nggak boleh terganggu Pak. Base load itu artinya selama 24 jam listrik itu harus tetap ada. Kalau kita berbasis surya itu kan, surya di Indonesia efektifnya hanya 4 jam Pak misalnya. Betul. Iya kan? Artinya pada jam siang dia oke, peak. Tapi pada saat malam hari nggak ada matahari kan, dia nggak bisa menghasilkan Dibutuhkan listrik. storage ya. Ini butuhkan energi storage. Nah, Iya. itulah salah satu hal-hal yang kita upayakan di tempat kami, bagaimana mengatasi intermittent ini gitu ya. Sehingga dan juga pada saat kita bicara pembangkit listrik tenaga surya itu ada yang kita sebut dengan energy management system gitu misalkan, ya kan? Energy management system bagaimana sistem daripada energi ini mampu untuk pada saat misalnya PLTS sudah tidak bisa menggunakan listriknya, bisa masuk dengan menggunakan sistem PLT diesel misalnya, atau dia bisa masuk dengan menggunakan jaringan dari PLN gitu Pak ya, sehingga listrik itu tetap pada kondisi yang stabil yang seperti kita harapkan gitu Pak. Yeah. Nah, kemudian dari energy management system di bawahnya lagi ada baterai management system Pak, yang tadi kita bicara storage itu Pak. Karena baterai storage itu bagaimanapun juga memerlukan teknologi yang setidak-tidaknya kita bisa mengatur dia supaya pertama umurnya bisa menjadi lebih lama misalnya gitu ya kan. Nah, itu yang kita kembangkan Pak di baterai management system. Jadi tadi umur baterai yang tadinya 7 tahun kita sudah buktikan Pak bisa menjadi 14 tahun misalnya gitu. Jadi bagaimana misalnya ada baterai dia pada saat pengisian kemudian dari bagian baterai yang lainnya bisa dipakai untuk menghasilkan energi. Kemudian kita balik besoknya yang tadinya dipakai untuk digunakan sebagai penghasil listrik dipakai sebagai pengisiannya. Jadi ada sistem yang kita atur gitu Pak. Jadi tidak baterai diisi kayak kalau HP itu kan kita isi, kita cabut, dipakai. Itu umurnya akan ini. Nah, ini si baterai ini bisa kita bagi Pak umumnya. Karena di dalam energy storage itu banyak hal-hal yang bisa kita bisa lakukan dalam rangka untuk mengefisienkan dari baterai storage-nya, bahkan sistemnya itu sendiri. Tadi Bapak bicara tentang BWTK, bahan pengkajian dan penerapan teknologi, dan kemudian konversi energi. Nah, di dalam jasa ke publiknya, atau jasa ke company, atau jasa ke industrinya, ada jasa-jasa pengujian yang dilakukan oleh di lab-nya atau di BWTK. Bisa diinformasikan jasa apa saja itu? Oh, banyak Pak. Jadi memang disebut dengan balai besar itu ada 3 layanan yang harus kita lakukan. 3 layanan Pak ya. Jadi pertama kita melakukan layanan jasa uji, ya kan Pak. Kemudian kita melakukan layanan jasa konsultansi, dan kemudian yang ketiga kita melakukan inovasi Pak, atau perkayasaan lah yang kita sebut gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak tadi adalah mengenai 2 hal Pak. Pertama layanan uji ya. Nah, kalau layanan uji itulah makanya balai besar, karena ada balai besar Pak. Kalau balai besar itu ruang lingkupnya menjadi lebih besar gitu Pak. Nah, hal-hal yang kami miliki itu cukup banyak Pak. Jadi B2TK itu memang diberi kepercayaan yang alhamdulillah sampai saat ini bisa jalankan amanahnya. Pertama, kita punya lab uji misalnya terkait dengan laboratorium untuk pengujian modul fotovoltaik. PV Pak.
ya kan, PV. Di situ kemudian kita ada laboratorium pengujian untuk sistemnya fotovoltaik. Jadi ada sistem, ada modulnya gitu, ya kan Pak. Nah, itu untuk Itu listrik kami tenaga sekarang. surya Pak ya. Itu bukan hal yang kecil Pak. Ya. Karena untuk modul fotovoltaik sendiri saja itu ada 19 uji yang harus dilakukan, harus dilewati. Sampai suatu modul itu bisa mendapatkan yang namanya stiker layak SNI Pak. Atau stiker SNI lah gitu ya, sertifikasi dari SNI itu. Nah itu harus dilakukan di tempat kami Pak, sebagai satu-satunya lembaga uji yang ditunjuk oleh Dijen EBTKI, energi baru terbarukan, gitu Pak. Nah ini kita kerjasamakan dengan lembaga sertifikasi produksi atau LSPro, yang kemudian jadi perusahaan itu mendaftar ke LSPro, LSPro kemudian mengirim ke B2TKI, B2TKI yang melakukan pengujian Pak. Kemudian kita juga ada lab uji baterai Pak. Nah ini yang menarik Pak, karena lab uji baterai ini juga harapan kami adalah karena ke depan bicara baterai ya, storage dan sebagainya gitu, itu akan lari ke arah sana. Kami sudah dilengkapi sekarang dengan lab uji baterai, dan harapan kami nanti ke depannya memang ada berbagai tipe baterai atau energy storage yang bisa kita lakukan pengujiannya gitu ya. Ini masih minus buat kendaraan Pak. Karena kalau uji baterai itu kan baterainya harus dilepas Pak, harus ditaruh di laboratorium kan. Ya. Nah kalau buat roda 2 mungkin masih bisa gitu Pak ya. Tapi buat roda 4 lab pengujian baterainya itu harus pada kendaraannya. Nah ini tahun 2022 harapan kami di BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita akan membangun satu lab uji khusus untuk pengujian baterai bagi kendaraan Pak. Nah kemudian di B2TK kita ada juga lab uji emisi ya. Emisi itu biasanya berkaitan dengan plant ya, atau pabrik-pabrik yang mengeluarkan emisi. Itu kita lakukan pengujiannya untuk melihat apakah ada pengotor-pengotor yang tidak diharapkan di dalamnya gitu Pak ya. Kemudian karena dampak dari situ kita bisa lihat apakah mesin yang bekerja di plant tersebut sudah sesuai dengan kriteria atau tidak gitu Pak. Ya seperti sebuah mobil kalau misalnya emisinya sudah hitam atau segala, berarti ada sistem pembakaran yang tidak sempurna gitu ya Pak. Nah sama juga kita ada. Kemudian kita ada lab permata, peralatan rumah tangga Pak. Itu ada di situ Pak. Jadi lab peralatan rumah tangga itu misalnya untuk mulai dari hal yang kecil, misalnya kulkas gitu ya, kemudian namanya lampu sorot atau itu peralatan rumah tangga di dalamnya Pak, rice cooker dan sebagainya gitu ada berbagai banyak berkaitan dengan lab uji. Ya. Berarti kan ada jasa pengujian yang saat itu Ya. yang perlu Ya. dilaksanakan. Ya. Nah, apakah itu menjadi sertifikasi untuk produksi kemudian menjadi layak jual dan sebagainya? Betul Pak, itu justru memang yang diharapkan oleh para klien kami gitu ya. Pada saat mereka kemudian mengirim produknya ke kami, kita kemudian sertifikasi bahwa dia memang memenuhi standar SNI atau standar luar negeri gitu Pak ya, yang memang sudah dipersyaratkan ya, sehingga setelah itu dia bisa melakukan proses produksinya gitu Pak. Karena kan kita sebenarnya mendukung industri dalam rangka untuk bisa memasarkan produknya sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan safety yang ada gitu ya Pak. Nah terutama tadi terkait dengan modul fotovoltaik, itu yang paling kita memang jaga sekarang adalah masalah safety Pak, dan kepercayaan masyarakat. Kalau safety terutama mengenai masalah bagaimana terjadinya kesalahan. Apalagi kita bicara rooftop nih Pak ya. Iya, Rooftop si PV-nya ditaruh di atas genteng, itu ada potensi Pak kalau seandainya tidak memenuhi standar, dia bisa terbakar dan sebagainya. Karena kan bagaimanapun panas Pak, ada konsentrasi titik bisa terbakar dan sebagainya, itu terjadi gitu Pak, ya kan. Yeah, yeah. Nah ini kemudian terkait dengan parameter, kita ketahui bahwa pada saat kita beli, kita dijanjikan kita akan menghasilkan misalnya 5 kilowatt peak atau 10 kilowatt peak gitu ya kan. Tapi ternyata yang kita dapatkan tidak seperti itu, ya kan. Nah itu uji-uji seperti itu yang kita lakukan supaya pertama ada safety ya, jadi keamanan. Yang kedua adalah parameter yang sudah diberikan oleh manufaktur itu memang sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat. Iya, jadi merupakan satu persyaratan dari lembaga terkait untuk memberikan sertifikasi pada produk Betul, tersebut. Pak. Untuk bisa kemudian kalau kendaraan untuk bisa layak jalan Ya. kaitan dengan hubdat misalnya, Ya. atau kalau Ya, Pak, seperti itu. pengendara dan sebagainya. Baik Pak. Ya. Nah, kenapa Pak tadi ngomong soal baterai? Saya ingin beranjak sedikit mengenai EV. Ya. Berarti saat ini di B2TK BRIN sedang mengembangkan yang berkaitan dengan baterai. Salah satu komponennya untuk bisa mumpuni adalah charging station. Ya. Nah, itu gimana? Ya. Mohon cerita mengenai hal itu. Jadi kalau masuk bicara mengenai baterainya itu sendiri, memang saya bicara
KBLBB-nya dulu Pak ya. Jadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai memang di BPPT ini sebenarnya konsepnya sudah lama Pak dikerjakan ya. Kalau saya bicara lama misalnya BPPT pernah mengembangkan juga kendaraan berbasis full cell misalnya gitu Pak. Sudah lama Pak, 2010 gitu ya. Artinya kendaraan yang tidak berbasis pada fuel ya sebagai penggeraknya. Itu sudah dikerjakan oleh BPPT cukup lama. Nah, kemudian dalam pergerakannya kita juga mencoba untuk mengembangkan yang namanya ekosistem dari KBLBB itu sendiri. Nah, bicara ekosistem dari KBLBB itu sendiri ternyata tidak hanya KBLBB yang penting, bukan hanya kendaraan yang penting Pak gitu ya kan. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa di Balai Besar Teknologi Konversi Energi, kemudian di divisi kelistrikan kita mulai berpikir ada hal terpenting nih dari kendaraan listrik yang juga harus kita perhatikan, yaitu charging stationnya Pak. Nah, charging station ini semenjak tahun 2018-2019 kita mulai melakukan clearing teknologi Pak. Clearing teknologi itu adalah bagaimana kita memilih teknologi yang sesuai dengan kondisi environment yang ada di Indonesia, ya kan? Dan maksudnya environment itu adalah bagaimana dengan kebiasaan, bagaimana dengan ketersediaan industri yang mampu untuk mendukung pengembangan charging station ke depannya. Jadi jangan sampai kita memasukkan teknologi, tapi teknologi itu sama sekali belum cocok untuk dipakai di Indonesia misalnya. Kemudian apakah teknologi itu kemudian mampu kita kembangkan ke depannya ya dengan menggunakan litbang-litbang yang ada. Nah itu kemudian kita melakukan clearing teknologi 2019, kita mulai membangun charging station dengan sistemnya. Jadi sistem charging station kita bangun. Jadi bukan hanya charging stationnya, tapi charging station dengan sistemnya. Sistemnya itu adalah bahwa di dalam charging station itu nanti ada yang kita sebut dengan software dan hardware. Hardware-nya ada charging stationnya, software-nya itu adalah yang menghubungkan antara daya dengan charging stationnya dan charging stationnya dengan kendaraannya itu, gitu, ya kan? Nah, maksudnya apa? Pertama, itu ada semacam aplikasinya Pak, yang mampu si charging station ini nanti memahami kendaraan ini sudah diregister belum untuk charging station. Jadi Bapak nggak bisa datang seperti SPBU Pak, datang langsung isi nggak bisa. SPKLU ini memiliki kekhasan si kendaraan itu harus terregister dulu baru dia bisa mengisi. Gitu. Nah kemudian kan pada saat pembayaran dan sebagainya kita tidak membayar cash seperti biasa, tapi kita membayar dengan menggunakan pembayaran elektronik di dalamnya. Itu semua harus menggunakan aplikasi. Nah itulah Pak bedanya SPKLU sekarang ini, dia harus menggunakan aplikasi Android dan sebagainya untuk kemudian bisa ada komunikasi di antara pengisian dayanya, kemudian kendaraannya, dan kemudian peta terkait dengan ketersediaan charging station dan ketersediaan dayanya gitu. Bapak bayangkan nanti kalau suatu saat nanti jumlah mobil banyak, yang mengisi banyak, listriknya harus ada loh Pak gitu. Betul, Ya kan? betul. Jangan sampai terjadi drop di listrik. Nah ini semua yang nanti akan ada recording di dalam yang kita sebut dengan charging station monitoring system. Baik. Berarti Bapak bicara tentang satu platform khusus untuk itu Pak. Betul ya? Pak, platform khusus ya. Yang alhamdulillah kita di B2TKI BRIN ini kita sebut dengan nama Sonic Pak, platform Sonic ya. Dan kita sudah mendapatkan tahun 2021 ini hak kekayaan intelektual untuk pengembangan Sonic yang dikembangkan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Sivitas Prekayasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan platform Sonic ini. Nah, platform Sonic ini Pak, cukup menarik Pak karena kita berharap ke depannya kita tidak kemudian akan terbingung-bingung dengan begitu banyaknya platform yang muncul gitu Pak. Seperti kalau saya sebut Pertamina, dia punya My Pertamina Pak ya. My Pertamina. Kalau PLN dia punya Charge In gitu ya, yang sudah kita bisa lihat di Android gitu ya aplikasi. Nah, kalau saat ini dengan adanya Sonic itu kita berharapkan dia bisa menjebatani ya, jangan sampai nanti ada muncul lagi platform-platform lain gitu Pak yang akan membingungkan masyarakat gitu ya kan. Dan apakah kemudian setiap charging station itu kemudian dilengkapi dengan platform yang berbeda kan, jangan sampai gitu dong Pak. Kalau misalnya Bapak ke Surabaya, harus aplikasinya ini. Bapak ke Medan, aplikasinya harus ini, kan sebaiknya nggak begitu ya Pak. Karena si charging station ini boleh dipasang oleh siapa saja Pak, bebas gitu ya kan. Iya, betul. Nah, sehingga kita harus memastikan bahwa setiap charging station nanti tinggal memilih, saya mau pakai ini dan sudah ada proses harmonisasinya. Nah, proses harmonisasi ini salah satunya Sonic akan menambah dalam keinginan kita gitu Pak,
fitur-fitur tambahan yang dibutuhkan oleh Sonic atau My Pertamina yang akan menguatkan lah platform-platform yang sudah ada. Jadi harapan kita justru kita mengembangkan teknologinya, teknologi software tadi gitu Pak, untuk kita masukkan sebagai features tambahan yang ada di platform yang sudah ada saat ini. Betul. Gitu, Pak. Memang EV dikenal sebagai produk yang syarat dengan smart teknologi. Betul, Pak. Iya. Dan itu memang kita ketahui pertama gairah penggunaan EV ini adalah masyarakat sedang hangat-hangatnya karena sejak apalagi didukung Perpres tahun 2019 Pak, nomor 55 itu tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik BLBB itu menyebabkan masyarakat begitu antusias. Nah, B2TKI telah menjembatani dengan membuat semacam charging station, membuat semacam platform yang digunakan di seluruh Indonesia besar. Kemudian yang kena masing-masing saya lihat juga dari produsennya sendiri membuat semacam aplikasi sendiri untuk dihubungkan kendaraannya. Tapi nggak apa-apa, itu kan kaitan dengan untuk mengetahui sampai sejauh mana daya baterai yang dipakai oleh kita sendiri ya kan, dan smart teknologi yang diinstal di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin menanya kepada Bapak, bagaimana saat ini suasana electric vehicle atau BLBB di Indonesia saat ini, Pak? Karena kita lihat produser-produser saat ini lagi sangat berjuang untuk membuat produksi baru. Kalau perkembangan electric vehicle di Indonesia ya, sebenarnya tadi saya udah mulai bicara dengan charging stationnya Pak. Charging station itu sendiri sebenarnya seperti ayam dengan telur ya Pak. Karena kita berharap perkembangan EV itu juga didampingi dengan perkembangan dari charging station yang ada gitu ya Pak. Itu yang penting gitu Pak ya. Tahun 2021 ini charging station itu setahu saya kita jumlahnya baru sekitar ada 168 sampai 170-an ya. SPKLU ya. SPKLU ya. Jadi ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu yang bisa dipakai oleh siapa saja karena ditempatkannya misalnya di SPBU ya atau di mana saja. Tapi ada juga stasiun pengisian kendaraan listrik yang tidak umum. Jadi dia misalnya ditaruh di perkantoran. Artinya yang pakai bukan umum, Pak. Yang pakai itu adalah mungkin kendaraan-kendaraan khusus yang ada di perkantoran. Atau dia ditaruh di mall tapi khusus untuk kendaraan yang memang didedikasikan untuk orang-orang tertentu yang ada di mall tersebut, ya kan. Nah, itu jumlahnya saat ini baru sekitar 108. Nah, kendaraan roda 2 sendiri kita sampai saat ini juga belum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya di Indonesia tahun 2021 ini kita masih kalah jauh Pak dengan negara China ya, dengan negara Amerika gitu yang perkembangan jumlah EV-nya luar biasa. Kita tahun 2021 ini dari data yang saya tahu baru jumlah sekitar 1.800 kendaraan Pak. Sampai dengan bulan awal November ini Pak ya. Ini, Pak. Jadi masih harus kerja keras nih Pak untuk memastikan ya kita akan tapi saya yakin, saya positif bahwa dengan mulai masuknya ya industri EV di Indonesia, kemudian kita juga banyak riset gitu ya yang bicara mengenai EV. Itu kalau target tahun 2022 itu ada sampai 5.879 pada di catatan saya. Dan sampai dengan tahun 2030 itu harapan kita ada 250.000 kendaraan EV di Indonesia. Jadi dan saya lihat pemerintah juga mulai banyak melakukan banyak upaya-upaya untuk misalnya konversi Pak ya. Jadi kendaraan yang dikonversi. Ada roda 2 yang tadinya dengan ECU dikonversi menjadi kendaraan listrik. Ada roda 4 yang dikonversi menjadi mobil listrik. Ada bus yang dikonversi menjadi kendaraan listrik gitu ya kan. Yang kemarin ramai dibahas, kebetulan saya juga ikut dalam pembahasan adalah bagaimana untuk roda 2 ini kita konversikan dan tidak terlalu banyak variasinya gitu ya Pak. Jadi kan kalau misalnya 100 cc itu dikonversikan dengan mesin yang mana sih Pak? Jangan sampai Bapak konversi nanti tenaganya terlalu besar gitu Pak. Ya kan itu kan harus ada standarnya gitu Pak. Dan itu juga sudah dimulai disediakan juga laboratorium ujinya. Jadi tidak ada konversi yang tidak diuji. Jadi kendaraan yang dikonversi harus diuji gitu ya Pak. Kemudian sudah mulai kita dengar mengenai pengembangan dari baterai. Tadi kita balik lagi ke baterai, di mana sudah mulai kita mendengar Bapak Jokowi ya Pak meresmikan pabrik baterai ya rencananya akan dibangun di Indonesia ya. Yang setahu saya memang kita memiliki banyak bahan baku dan itu merupakan salah satu kekuatan kita di mana bahan baku ini Pak added value-nya tadi Pak ada sampai 728 kali pada saat dia diolah dari bahan baku nikel menjadi baterai pack untuk kendaraan. Jadi added value-nya itu 700 banyak sekali added value-nya, berlipat ya. Itu. Jadi ini sebenarnya membuat kita semakin yakin ke depan di Indonesia mudah-mudahan kita bisa menjadi pemain.
Kemudian selain baterai, kemudian selain charging station, semua kendaraannya, yang satu lagi adalah dari sisi motor listriknya, Pak ya. Jadi kami juga di BPPT juga saya di BRIN ya Pak. Kemudian juga di universitas saya tahu sudah mulai ada yang mengembangkan motor listrik gitu ya. Yang di BPPT di BRIN saat ini sedang dikembangkan yang kapasitas 2 kilowatt dan ada yang 30 kilowatt seingat Pak di pusat teknologi industri permesinan yang ada di BRIN ini gitu. Nah, harapan kami nanti setelah kita memulai memiliki prototipe itu nanti akan diserahkan ke industri gitu Pak untuk pengembangan di dunia. Karena memang ada dua kunci Pak di kendaraan itu, di kendaraan listrik, yaitu tadi baterai Pak, ya. Yang kedua adalah motor listriknya gitu Pak. Nah, dengan ini kita berharap kalau kita sudah punya baterai sendiri, kita sudah punya motor sendiri, harapannya harga menjadi turun Pak. Harga menjadi turun karena kita bisa memproduksi itu di dalam negeri. Jadi kalau saya lihat dari BRIN itu sendiri memang sangat mendorong kita untuk melakukan riset-riset di bidang KBLBB ini, baik dari baterai, motor listrik, charging station gitu dan sistemnya juga. Yang kedua kita juga berharap bahwa masyarakat semakin percaya bahwa memang kita bukan hanya menjadi pembeli dari luar, tapi kita juga menjadi suatu saat karena industri juga sudah mulai tertarik Pak, sudah mulai banyak muncul industri ini. Seperti charging station kita sudah mulai ada kerjasama dengan industri ya, dua industri ya, termasuk salah satunya PT LEN yang akan mengembangkan charging station dengan menggunakan desain yang sudah dikembangkan oleh BRIN gitu Pak. Bapak melihat bicara charging station, kesiapan kita dalam kaitan baterai dan bahkan sendiri kendaraan listrik sendiri. Nah, ini saya jadi ingat karena Bapak sekarang adalah jadi ketua panitia penyelenggara IEMS 2021 Indonesia Electric Motor Show 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, 26 November di area Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Nah, kenapa BRIN melalui B2TK ini menginisiasi pameran dan seminar, talk show dan sebagainya dilaksanakan pada tahun ini? Nah, ini kalau salah kali kedua ya Pak ya? Ini adalah kali kedua ya. Kali kedua tahun 2019 yang pertama. Ya, sukses besar tuh saya hadir di situ. Dan ini di bulan November ini ada kali kedua pelaksanaannya untuk IEMS 2021. Kenapa BRIN menginisiasinya, Pak? Ya. Jadi betul IEMS Indonesian Electric Motor Show 2021 ini adalah sebenarnya acara yang cukup kita sebut penting lah gitu Pak ya, karena pertama ini adalah memang acara kedua Pak. Ini adalah momen Indonesian Electric Motor Show yang kedua yang dilaksanakan di Puspitek Serpong. Yang pertama kita laksanakan di tahun 2019 ya. Dan waktu itu antusiasme juga sangat luar biasa saya lihat ya, dan kehadiran dari peserta dan juga dari para exhibitor ya, dan juga ada acara talk show juga yang sangat menarik waktu itu. Nah, di tahun 2021 ini kita akan mengadakan acara yang sebenarnya harapan kita menjadi lebih besar lagi gitu Pak ya. Dan terutama memang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional sangat mendukung lah dalam upaya kita untuk memperkenalkan semua produk riset, produk hasil riset sebenarnya yang ada di dalam lingkungan BRIN. Karena BRIN ini kan sebenarnya merupakan gabungan dari 4 LPNK besar Pak ya, dari BPPT, LIPI, LAPAN, dan Batang. Dan terutama BPPT dan LIPI ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan atau pengembangan program yang saya sampaikan tadi Pak, yang mendukung kegiatan untuk KBLBB kita ini ya. Karena kendaraan berbasis listrik berbasis baterai ini ya, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini sebenarnya memerlukan yang namanya berbagai macam teknologi gitu ya, yang kalau kita tidak mulai ini tidak akan terjadi gitu Pak ya. Nah, ini yang akan kita mau tunjukkan baik dalam bentuk eksibisi ya. Jadi kita nanti tidak hanya menampilkan poster-poster atau apa saja, tapi kita akan menunjukkan hasil yang sudah kita punya Pak. Jadi misalnya nanti saya bicara tadi charging station. Tadi nanti mobil bisa datang dan bisa menggunakan charging station yang sudah diproduksi oleh tim dari BRIN ya, baik untuk roda 2 dan roda 4. Karena itu memang terinstall saat ini di Serpong, di lokasi kita nanti mengadakan acara. Bahkan masyarakat atau pengunjung bisa melihat langsung ke lab-nya. Bisa langsung melihatnya. Jadi itu kita nanti akan membuka kesempatan kepada seluruh sivitas dan masyarakat ya yang kepengen tahu. Jadi tidak hanya melihat bahwa alatnya saja, tapi kita juga akan melihat, mereka bisa jalan dan melihat gitu Pak. Bagaimana proses pembuatan ya, terutama untuk yang
roda 2 sangat menarik Pak, karena kita membuat berbagai macam tipe dari charging station roda 2 dan roda 4 itu Pak. Terutama untuk roda 2 Pak. Karena ada yang horizontal ya, yang kemudian ada yang kita buat berdiri gitu ya. Kemudian bisa dibuka di dalamnya gitu ya. Kemudian kita bisa melihat pada saat sedang di-charge, kita ada monitor yang bisa kemudian memantau sudah berapa lama dia diisi, berapa kecepatan dia mengisinya gitu ya Pak. Kemudian bagaimana sistem pembayarannya itu kita bisa lakukan. Jadi yang belum pernah punya bayangan bagaimana sih ngisi charging, kan belum banyak Pak yang pernah mencoba charging station itu ya kan. Itu bisa melakukan uji coba di sana. Dan kita juga ada sediakan kendaraan yang kita sudah konversikan Pak. Jadi ada Vin Komodo Pak yang tadinya menggunakan engine combustion unit. Kemudian kita sudah konversikan menjadi kendaraan listrik, dan itu kita akan letakkan di sana untuk diuji coba. Jadi siapa yang nanti ingin mencoba kendaraan yang berbasis listrik itu kita sudah siapkan di sana Pak dengan berbagai model. Jadi harapan kami nanti adalah kita tidak hanya menonjolkan produk-produk saja yang kita tidak tahu dari mana, tapi kita ingin memberikan pembelajaran. Oleh sebab itu nanti IMS nanti itu akan ada acara terkait dengan pameran ya Pak ya, yang kita harapkan para exhibitor, para produsen, kemudian para penyedia teknologi gitu ya bisa menghadirkan produknya di situ. Kemudian kita juga ada talk show Pak. Di dalam talk show itu nanti kita akan mencoba untuk menghadirkan para pemilik perusahaan, kemudian para researcher ya, para perekayasa utama, para peneliti utama yang melakukan penelitian di bidang KBLBB ini, kemudian para pemangku kebijakan gitu ya, dari Kemenko Marves, yang Kemenperin gitu ya, yang kebetulan menjadi mitra kami Pak. Di Kemenko Marves misalnya kami sangat sering membahas mengenai terkait dengan TKDN Pak ya, tingkat kandungan dalam negeri Pak, itu yang terus kami bahas bersama mitra kami di Kementerian Perindustrian misalnya gitu. Itu yang salah satu target kami, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan TKDN. Itu banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, karena image TKDN sekarang sudah berubah Pak. Jadi TKDN sekarang ada TKDN tangible dan ada TKDN intangible Pak. Nah itu menarik Pak. Kalau TKDN tangible itu adalah made in Indonesia, made of Indonesia, oke Pak. Iya kan? Kalau made in Indonesia dibuat di Indonesia. Tapi Pak, made of Indonesia itu artinya benar-benar desainnya dibuat oleh Indonesia Pak. Jadi walaupun nanti diproduksi di Amerika atau diproduksi di Jepang, kita bisa mengatakan made of Indonesia Pak. Kenapa? Karena unsur risetnya ada di situ Pak. Itu yang kita sebut dengan intangible TKDN. Ya. Jadi tangible, riset, ya. jadi riset yang sudah kita lakukan, yang kemudian akan kita nanti sampaikan itu adalah riset yang kemudian sudah dipatenkan Pak, yang kita sudah memiliki hak kekayaan intelektualnya, dan itu tidak akan bisa dipisahkan. Jadi di IEMS 2021 ini para pengunjung bisa melihat secara fisik, bisa mencoba, ada test drive-nya, tapi juga bisa melihat bagaimana sebuah EV itu diproduksi dan kemudian bagaimana pengujian dari semua komponen EV itu, dan itu secara lengkap akan ditampilkan di IEMS 2021 yang akan dilaksanakan di Serpong, Bumi Serpong. Bukan Pak, Puspitek, di Puspitek Serpong. Ya. Pak, saya mau nanya lagi terakhir, ini sebagai closing statement Bapak berkaitan dengan IEMS ini, apa yang bisa masyarakat temukan di ajang tersebut? Ya, jadi kalau saya melihatnya ini memang merupakan ajang yang luar biasa. Pertama itu kan dilaksanakannya di Puspitek Serpong ya, Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ya, yang sekarang berada di bawah BRIN. Lokasinya tuh sangat strategis Pak. Bapak udah lihat ya, alamnya sangat menarik ya. Jadi nanti karena daerahnya juga luas Pak, kita bisa test drive di sana Pak. Jadi kita nggak perlu lagi test drive di jalanan umum gitu Pak ya. Kita akan menyediakan lokasi di mana mobil bisa jalan keliling di lokasi yang jalanannya memang jalanan berkualitas seperti kendaraan umum, ya bisa ke sana. Jadi semua yang hadir bisa merasakan kendaraan listrik seperti ini gitu ya. Pertama seperti itu. Kedua, kita juga berusaha untuk mempertemukan Pak industri, kemudian dengan periset ya, kemudian dengan konsumen Pak di tempat yang sama, ya kan? Konsumen bisa bertanya, produsen bisa menunjukkan hasilnya, apa-apa saja yang sudah mereka buat saat ini. Periset terutama bisa memberikan juga semua apa yang sudah kita berhasil kembangkan saat ini. Dan sebenarnya hubungan inilah yang sangat kita harapkan terjadi
di mana orang tidak kemudian melihat ini sebagai black box gitu Pak. Bahwa kita ini sudah pada level seperti itu Pak, dan itulah sebenarnya munculnya Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sangat mengencourage kita di bidang riset. Dan riset kita tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang namanya TKD tangible dan TKD intangible ya, yang kemudian kita bisa promote ini loh Pak. Yakin deh suatu saat nanti kita akan memiliki industri yang kita sebut dengan ekosistem industri KBLBB yang memang benar-benar kita miliki sendiri. Nah, nuansa itu yang akan kita bangun Pak. Kenapa? Di dalam acara IMS itu, karena kita juga nanti kan melaksanakannya secara hybrid Pak ya. Jadi bagi yang belum bisa datang, yang kemudian lokasinya agak jauh, kita akan membuka virtualnya. Jadi ada virtual exhibition ya Pak. Tinggal nanti dilihat di websitenya, ada linknya Pak ya. Ada linknya. Yang bisa diikutin. Bisa diikutin di dalamnya. Semua talk show juga sifatnya hybrid. Nanti bisa langsung ada komunikasi ya antara yang melakukan talk show. Kalau talk show kita lakukan memang di lokasi, tapi yang hadir itu kita akan memberikan kesempatan untuk bisa melakukan tanya jawab, dan kemudian juga untuk yang para konsumen ya, saya berharap itu benar-benar bisa masuk ke semua area-area eksibisi yang kita akan sampaikan secara virtual, karena mereka tidak bisa hadir pada saat itu. Nah, itulah sebenarnya yang kita harapkan akan terjadinya suatu event yang semua masyarakat bisa terinformasikan. Kita juga punya kebanggaan bahwa harapan kita Indonesia nggak begini-begini aja loh gitu Pak ya. Bahwa riset kita ini sudah maju lah Pak, kira-kira seperti itu ya. Dan saya rasa memang kita perlu Pak sekarang untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan hasil-hasil riset, karena Badan Riset dan Inovasi Nasional sekarang sudah semakin besar Pak ya. Bayangkan Pak, tadinya kami di BPPT saja itu 2.900 3.000 orang. Sekarang dengan BRIN kita sudah mencapai 12.500 atau 3.000 orang. Kan sudah makin besar gitu Pak ya. Nah, jadi harapan kita adalah dengan BRIN yang semakin besar, kita juga berharap bahwa teknologi itu juga akan semakin besar Pak. Teknologi semakin besar itu artinya bahwa cakupan hasil teknologi itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas gitu intinya. Anggarannya juga semakin besar karena SDM-nya juga semakin banyak gitu Pak ya. Dan tentunya kolaborasi kemitraan dengan industrinya muncul gitu Pak. Baik. Aduh, terima kasih. Ya. Sobat transportasi, seperti dari awal saya informasikan bahwa kalau kita bicara tentang teknologi konversi energi, kita bicara tentang electric vehicle, kendaraan KBLBB, itu dengan Pak Warman berbagai hal banyak kita bisa dapatkan. Nah, selanjutnya mungkin ada ingin ditanyakan lagi dan kemudian Anda ingin lihat secara langsung, silahkan datang ke Indonesia Electric Motor Show 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 November 2021 ini di area Puspitek, Tangerang Selatan. Dan di situ bukan hanya bisa lihat fisik kendaraan, juga bisa melihat bagaimana cara sebuah kendaraan dibuat, kemudian bagaimana cara pengujian daripada semua komponen kendaraan listrik, dan satu lagi keistimewaan kita karena di sana adalah jasa pengujian, kita bisa lihat dan kita bisa kunjungi langsung lab pengujian yang ada di sana. Dan jangan khawatir, yang tidak bisa hadir langsung bisa melihatnya secara hybrid, karena pameran ini juga dilaksanakan secara hybrid, sehingga kita bisa klik websitenya, dapatkan linknya, dan Anda bisa berkunjung berselancar di dunia maya berkaitan dengan IEMS 2021. Pak Barman, terima kasih atas kehadiran Bapak. Informasinya sangat lengkap dan kita harapkan bahwa kita sama-sama akan bertemu di IEMS 2021. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Salam transportasi Indonesia.